Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini pembahasannya adalah melaksanakan pengurusan jenazah. Kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati atau kematian. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya bagaimana hukum pengurusan jenazah? Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yang mana diwajibkan hanya untuk sekelompok yang ahli dalam pengurusan jenazah. Apabila ada yang meninggal dunia di tempat wilayah tersebut, maka tidak diwajibkan untuk satu wilayah tersebut untuk mengurusi jenazah. Yang diwajibkan hanya sekelompok wilayah tersebut yang ahli dalam pengurusan jenazah. Itulah hukum pengurusan jenazah. Kemudian hal-hal yang dilakukan sesaat setelah meninggal. Ya, apa saja? Yaitu kita memejamkan matanya bila masih terbuka. Apabila mayit matanya masih terbuka, maka kita pejamkan matanya. Ya, dengan tangan kita biasa kita mengusap matanya agar tertutup. Lalu kita mengikat dagu ke kepala dengan kain. Nah, itu apabila mulutnya masih terbuka. Terkadang ada mayit yang mulutnya terbuka ya. Maka kita mengikat dagu ke kepala dengan kain. Lalu meletakkan sesuatu di atas perut. Apa fungsinya? Agar tidak mengembang. Kemudian meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat. Kemudian menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan menutupi seluruh tubuhnya. Tuh, kenapa? Karena walaupun sudah mayit, tetap posisinya aurat harus tertutup. Lalu meletakkan tangan antara pusat dengan dada. Ya. Lalu membayar wasiat dan hutang jika ada. Jika mayit mempunyai hutang, maka bayarkan hutangnya. Kenapa? Karena itu akan menjadi beban di akhirat untuknya. Ya, maka bayarkan hutang si mayit jika kita tahu bahwa si mayit mempunyai hutang. Kemudian menetapkan ahli waris. Apabila si mayit meninggalkan warisan, maka tetapkanlah ahli waris tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim atau muslimat yang berhubungan dengan jenazah. Apa saja nih kewajibannya? Di antaranya adalah memandikan jenazah, lalu mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Itu 4 kewajiban yang dilakukan oleh orang muslim atau muslimat yang berhubungan dengan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah, maka syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan adalah yang pertama harus muslim dan muslimat. Tuh, jenazah yang dimandikannya harus muslim dan juga muslimat. Nah, anggota badannya masih ada sekalipun sebagian tertinggal. Jadi anggota badannya harus ada
Walaupun misalkan ada yang tertinggal karena kecelakaan, misalkan tangan sebelahnya tidak ada, tetap itu harus dimandikan. Yang mana jenazahnya bukan mati syahid ya, atau mati dalam peperangan membela agama. Nah, dia bukan orang yang mati syahid. Maka harus dimandikan. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi dari Jabir yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan terhadap orang yang gugur dalam perang Uhud supaya dikuburkan dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tuh. Nah, bagaimana cara memandikan jenazah? Cara memandikan jenazah ada yang pertama adalah ditempatkan di tempat yang paling terlindungi dari panas matahari, kemudian terlindungi dari hujan, terus terlindungi dari pandangan orang banyak, dan ditempatkan yang agak tinggi. Lalu dipakaikan pakaian basah atau kain untuk mandinya, dan aura tetap tertutup ya. Dan kemudian memandikan sebaiknya memakai sarung tangan. Kenapa? Karena akan membersihkan kotoran-kotoran. Lalu membersihkan kotoran dan najis yang ada di anggota badan jenazah. Nah, jenazahnya agak diangkat perutnya, lalu diurut agar kotoran yang mungkin ada dapat keluar. Setelah semua kotoran dan najis bersih, lalu kita siram dengan air secara merata ke seluruh tubuh. Setelah disiram, disabuni, kemudian disiram lagi sampai bersih. Lalu diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, kita menyediakan yang namanya kapur barus, terus juga daun bidara atau lainnya yang mana harum. Nah, jika keluar najis setelah dimandikan dan mengenai tubuh, maka najis harus dibuang dan juga jenazahnya dimandikan lagi. Kemudian keringkan jenazah dengan handuk dan lain-lainnya, seperti kain yang lainnya. Nah, sebelum dikafani, berikan harum-haruman atau wangi-wangian di bagian yang dipakai untuk bersujud pada bagian kepala dan jenggot. Jadi beri wangi-wangian di bagian mana? Tempat untuk bersujudnya yaitu kepala, kemudian juga di bagian jenggotnya. Beri wangi-wangian. Nah, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Apabila laki-laki, maka yang berhak memandikannya harus laki-laki, kecuali istrinya atau mahramnya boleh ikut memandikan jenazah. Selebihnya tidak boleh. Nah, bagaimana jika jenazahnya wanita? Apabila jenazahnya wanita, maka yang memandikannya harus wanita, kecuali suami atau mahramnya. Itu boleh. Selebihnya tidak boleh. Nah, apabila suami dan istri mahramnya ada semua, maka yang paling berhak adalah suami atau istrinya. Itu yang paling berhak. Jika yang meninggal laki-laki sementara tidak ada istri, mahram ataupun laki-laki lain yang akan memandikannya nih, maka ditayamumkan saja. Begitu pula sebaliknya, jika jenazah anak-anak maka boleh dimandikan oleh laki-laki maupun wanita. Itu jika jenazahnya anak-anak yang mana belum balik. Nah, apabila jenazah sudah memenuhi persyaratan dimandikannya,
Maka dalam memandikannya 1 kali, tetapi disunahkannya 3 kali. Jadi jenazah sudah memenuhi persyaratan dimandikan 1 kali, tetapi disunahkannya adalah 3 kali, 5 kali atau lebih dalam bilangan ganjil. Kenapa bilangan ganjil? Karena sesuai dengan hadis Nabi dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang artinya Nabi Muhammad SAW telah masuk kepada kami saat memandikan putri beliau. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih. Kalau kami pandang lebih baik dari itu, dengan air serta daun bidara. Dan basuhlah yang terakhir dengan dicampur kapur barus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuh ya, jadi mandikannya 3 kali, 5 kali boleh. Yang pasti bilangannya adalah ganjil. Karena Rasulullah SAW menyukai yang ganjil-ganjil. Setelah kita memandikan jenazah, kemudian kita mengafani jenazah. Nah, untuk mengafani jenazah, lebih utama kain kafan dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika tidak ada, maka menjadi tanggungan orang yang menanggung belanjanya selama hidup. Tuh, yang menanggungnya. Tapi jika tidak ada lagi, maka kewajiban orang muslim atau muslimat yang mampu. Ya. Nah, untuk kain kafan laki-laki dan wanita paling sedikit 1 lembar yang menutupi seluruh tubuh. Nah, disunahkan untuk laki-laki itu 3 lembar tanpa baju dan surban. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain putih bersih yang terbuat dari kapas, tidak ada di dalamnya baju atau surban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan untuk wanita disunahkan 5 lembar yang terdiri dari kain penutup seluruh tubuh, kemudian kerudung kepala, kemudian baju kurung, kemudian kain untuk pinggang hingga kaki atau kain basahan, lalu kain penutup pinggul hingga paha. Tuh, itu untuk wanita. Lalu bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki? Ya. Jadi untuk cara mengkafani jenazah laki-laki, yang pertama bentangkan kain sehelai demi sehelai sehingga lembaran diberikan wangi-wangian seperti kapur barus dan juga lainnya. Lalu diangkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain. Ingat ya, harus tertutup. Kenapa? Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa walaupun sudah meninggal tetap aurat harus ditutup. Lalu letakkan di atas kain kafan yang mana kain kafannya memanjang, lalu taburi wangi-wangian. Ya, ditaburi wangi-wangian, lalu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Ya, kemudian ujung sebelah kiri, demikian seterusnya selembar demi selembar. Ya, lalu ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan, dan lepaskan tali tersebut ketika jenazah sudah diletakkan di dalam kubur. Nah, bagaimana selanjutnya untuk mengkafani jenazah wanita? Untuk mengkafani jenazah wanita, yaitu susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong dengan urutan tersebut. Ya, lembar pertama yang paling bawah
untuk menutupi seluruh tubuh. Lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju kurung. Lembar keempat untuk pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk menutupi pinggul dan paha. Ya. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Letakkan di atas kain kafan dan taburi wangi-wangian atau kapur barus. Ikatlah kain penutup kedua pahanya, pasangkan kain sarungnya, pakaikan baju kurungnya, dandani rambutnya 3 keping dan julurkan ke belakang. Lalu pakaikan tutup kepala, lalu bungkuslah dengan kain kafan terakhir yang menutupi seluruh tubuh dengan mempertemukan pinggir kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam dan ikatkan talinya. Itulah tata cara mengkafani jenazah untuk jenazah laki-laki dan juga jenazah perempuan. Selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim atau muslimat yang meninggal sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatkanlah olehmu orang-orang yang meninggal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, bagaimana syarat-syarat sholat jenazah? Yang pertama adalah menutup aurat, lalu suci dari hadas kecil dan besar, bersih badan, pakaian dan tempat dari jenazah serta menghadap kiblat. Nah, jenazah setelah dimandikan dan dikafani, jenazah terletak di hadapan orang sholat kecuali goib. Lalu apa rukun sholat jenazahnya? Yaitu pertama adalah kita niat, lalu kita berdiri bagi yang mampu, kemudian takbir 4 kali, lalu baca surah Al-Fatihah, lalu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mendoakan jenazah serta salam. Nah, selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Dalam penguburan jenazah disunahkan untuk disegerakan pelaksanaannya sesuai dengan hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu segerakan untuk mengangkat jenazah, karena jika ia orang soleh, maka kamu mendekatkan kepada kebaikan. Dan jika orang tidak soleh, maka supaya kejahatan itu terbuang dari kamu." Itulah tata cara pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.